today are available with a subscription to Envato Elements. Find the link in the description below. Multiple animated segments that can be used throughout your news broadcast. If you're enjoying this countdown, hit the like button and subscribe to the Envato YouTube. Kasus HIV/AIDS di Tulungagung mengalami penambahan secara signifikan selama beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian, tugas berat bagi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Tulungagung bersama pemerintah daerah dalam penanganan dan penanggulangannya. Maka dari itu, pemerintah daerah dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tulungagung mengadakan pembinaan dalam rangka penanggulangan penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung bertempat di Aula Gedung PCNU Desa Gedang Sewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Kegiatan yang dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat ini merupakan serangkaian dari kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia, HAS, yang jatuh setiap tanggal 1 Desember. Acara siang hari ini dihadiri oleh Sekda Tulungagung Dr. Andes Sukaji, MSI, Kepala Bagian Kesra dan Wakil Ketua 2 KPA Tulungagung Broto Susetyo, S.Sos. MM, Sekretaris 1 Komisi Penanggulangan AIDS KPA IFADA. Narasumber didik Eka Sunaria Kabid P2P Dinkes, mahasiswa, pelajar, unsur kesehatan, dan lembaga masyarakat. Kabak Kesra Broto Susetyo, S.Sos. MM mengawali sambutan pertama menyampaikan, kegiatan ini dihadiri oleh beberapa elemen. Total peserta sebanyak 275 lebih terdiri dari mahasiswa Stikes 150 orang, pelajar 10 orang, Saka Bayangkara 40 orang, Saka Bakti Husada, SMK sebanyak 30, dari KPA 7 orang, dan mahasiswa magang 12 orang, ucap Broto. Lanjut, Broto melaporkan bahwa biaya kegiatan pembinaan dalam rangka penanggulangan penyebaran HIV/AIDS Kabupaten Tulungagung tahun 2022 dari sumberan anggaran APBD tahun 2022. Tutup Kabak Kesra dalam sambutannya. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Andes Sukaji, MSI, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung di sambutannya mengucapkan selamat datang bagi peserta yang hadir di kegiatan siang ini. Sukaji mengatakan secara kumulatif temuan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2006 hingga Oktober tahun 2022 sejumlah 3.177 yang terdeteksi. Remaja perlu menjaga diri dan dari pergaulan bebas dan menghindari melakukan kegiatan seksual berisiko karena bisa berdampak terkena infeksi menular seksual, HIV dan AIDS. Edukasi yang diberikan hari ini dalam seminar HIV/AIDS semoga dapat menjadi panduan bagi perjalanan panjang untuk menata masa depan yang lebih baik. Pembinaan dalam rangka penanggulangan penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung tahun 2022 ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum. Penuturan yang sama disampaikan Sekretaris 1 KPA Kabupaten Tulungagung IFADA saat kita hubungi lewat jaringan seluler mengatakan, sosialisasi HIV/AIDS yang diselenggarakan oleh bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Tulungagung hari ini dengan sasaran yang disosialisasi adalah kelompok remaja dengan jumlah 300 orang, 270-an ya, bahkan yang datang lebih dari itu. Jadi tujuannya untuk memberikan edukasi pencegahan untuk remaja terkait penanggulangan HIV/AIDS sekaligus juga untuk penanganan. Hal ini dilatar belakangi karena kasus remaja yang terinfeksi HIV di Tulungagung itu semakin meningkat. Faktor penularan terbesar
Dari temuan kasus 319 itu dari transmisi seksual. Dari 319 ini 5 orang ini yang terinfeksi dari vertikal, dari ibu ke anak ya. Jadi yang selebihnya memang dari faktor resiko transmisi seksual. Ini bersama-sama dengan OPD, Dinas Teknis terkait, dan juga LSM dan keterlibatan akademisi. Jadi konsep pentahelix ini memang harus semakin diperkuat karena semakin temuan kasus kita semakin cepat, penanganan pun juga segera cepat dilakukan. Sehingga jangan sampai terjadi kematian karena AIDS. Nah, ini harapannya juga Tulungagung tanpa stigma karena cukup beragam dari temuan kasus yang ada, sehingga ini perlu pemahaman dan empati dari berbagai elemen masyarakat. Sugeng Haria Teras 7 melaporkan.